Kalah meski unggul penguasaan bola, timnas Indonesia siap balas kekalahan saat jamu Cina kandang sendiri. Shin Tae-yong mengatakan Mas Hilgers cedera lawan Cina. Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026, masih ada 6 pertandingan lagi. Kecewa kalah dari Cina, Ratnar Oratmangoen janji timnas Indonesia bangkit saat menantang Jepang dan Arab Saudi. PSSI optimis Kevin Dix bisa bela timnas Indonesia di Maret 2025, absen lawan Jepang dan Arab Saudi. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Kalah meski unggul penguasaan bola, timnas Indonesia siap balas kekalahan saat jamu Cina kandang sendiri. Timnas Indonesia kalah 1-2 di markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024. Hasil ini membuat timnas Indonesia tertahan di posisi kelima dengan catatan 3 poin. Shin Tae-yong minta anak asuhnya segera move on dari kekalahan ini. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberi ucapan selamat kepada lawan usai meraih 3 poin perdana. Shin Tae-yong mengaku anak asuhnya sudah melakukan upaya terbaik untuk meraih kemenangan. Pertama-tama, selamat untuk tim Cina, ujar Shin Tae-yong pada sesi konferensi pers usai laga. Kedua tim, Cina dan Indonesia, keduanya punya keinginan kuat di laga ini. Mungkin Cina lebih punya keinginan menang lebih kuat. Meskipun kita kalah, kita telah melakukan yang terbaik. Kita punya penampilan yang bagus. Ini bukan akhir, jadi kami akan menyiapkan persiapan lebih baik di laga selanjutnya. Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik, lanjutnya. Timnas Indonesia kalah meski lebih banyak menguasai bola. Total, skuad Garuda bisa menguasai lebih dari 70% penguasaan bola dan berhasil menciptakan banyak peluang emas. Shin Tae-yong mengaku anak asuhnya kurang beruntung pada laga ini. Selain itu, dirinya siap untuk bawa timnas Indonesia balas kekalahan atas Cina saat main di kandang sendiri. Laga tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 mendatang. Jadi sedikit ada keberuntungan yang terjadi ketika kami tidak mencetak gol lebih banyak, imbu juru taktik 54 tahun tersebut. Apapun yang Anda katakan, saya pikir kami mendominasi laga ini dan laga selanjutnya di tahun depan. Di kandang kami akan lakukan terbaik untuk mengalahkan Cina, tutupnya. Shin Tae-yong mengatakan Mas Hilgers cedera lawan Cina. Bek keturunan itu harus ditarik keluar pada babak kedua oleh Shin Tae-yong. Mas Hilgers bermain sejak menit pertama saat timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao, Selasa 15/10/2024. Ia mengisi pos lini belakang timnas Indonesia bersama Jay Idzes dan Calvin Verdon. Mas Hilgers sebenarnya tampil apik selama interval pertama. Namun, pemain berusia 23 tahun itu merasakan sakit pada pergelangan kakinya. Hingga akhirnya Mas Hilgers ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Sayangnya, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Selain Mas Hilgers, Shin Tae-yong juga menarik Saina Patinama dan Witan Sulaiman. Saina Patinama digantikan oleh Tom Haye dan Witan Sulaiman digantikan Malik Rizaldi. 3 pergantian setelah babak pertama, 2 diantaranya pemain belakang dengan alasan 1 pemain belakang kami mengalami cedera ankle Mas Hilgers. 1 bek lainnya diganti karena kurangnya kondisi kebugaran, kata Shin Tae-yong. Pada babak pertama, timnas Indonesia sempat tertinggal 0-2 dari Cina.
Shin Tae-yong tampak kecewa dengan penampilan pemain timnas Indonesia pada babak pertama. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap adanya perubahan pada babak kedua. Benar saja, timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan dan banyak memberikan tekanan kepada Cina. Sayangnya, hanya 1 gol saja yang tercipta lewat Tom Haye. Setelah babak pertama itu, kami merefleksikan cara bermain kami dan kami mencoba memperbaiki beberapa hal. Jadi kami mencoba menerapkan cara latihan kami saat lawan Cina. Sebenarnya, flow laga ini seperti yang kami inginkan, namun kami tak membuat banyak peluang dan tak mendapat keberuntungan mencetak banyak gol, kata Shin Tae-yong. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi kelima dengan mengemas 3 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Ya, kami akan membuat lebih banyak usaha untuk lebih baik, ucap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026, masih ada 6 pertandingan lagi. Pada bulan ini, skuad Garuda masih belum berhasil mengantongi kemenangan perdana atas lawan-lawannya. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Meski belum meraih 1 kemenangan pun, namun asa skuad Garuda untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia 2026 masih bisa terwujud. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 laga lagi di ronde ketiga. Skuad Garuda praktis harus bisa memaksimalkan keuntungan laga kandang di sisa petualangan pada ronde ketiga. Pasalnya, Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga di kandang sendiri. Terdekat, Timnas Indonesia bakal menjamu 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024. AFC sudah merilis bahwa laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai agenda tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong bakal jeda sampai 4 bulan. Timnas Indonesia bakal kembali merumput pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia. Selain itu, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Bahrain. Petualangan Timnas Indonesia di ronde ketiga bakal ditutup pada Juni 2025 saat menjamu Cina di kandang sendiri 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang 10 Juni. Hanya 2 tim teratas yang bisa lolos ke putaran final langsung, sedangkan peringkat ketiga dan keempat harus menempuh ronde keempat. Skuad Garuda masih berpeluang lolos ke putaran final, mengingat jarak peringkat kedua sampai juru kunci masih sangat ketat. Timnas Indonesia dan Cina di peringkat kelima dan keenam hanya terpaut 2 poin dengan peringkat kedua saat ini yaitu Australia. Kecewa kalah dari Cina, Ratnar Oratmangoen janji Timnas Indonesia bangkit saat menantang Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia kalah 1-2 pada laga keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 pada Selasa 15 Oktober 2024. Skuad Garuda kalah melalui gol Behram Abdul Weli dan Chow Yuning di babak pertama. Gol Tom Haye pada menit ke-86 tidak dapat menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan. Kekalahan tersebut terasa begitu menyesakkan. Pasalnya, Timnas Indonesia berhasil menguasai penguasaan bola sepanjang laga. Total, tim asuhan Shin Tae-yong menguasai 76% penguasaan bola. Selain itu, Timnas Indonesia juga melepas lebih dari 600 umpan sepanjang laga. Skuad Garuda juga berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya, tetapi tak membuahkan hasil. Hasil ini menutup rangkaian jadwal Timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. Sebelumnya, skuad Garuda bermain imbang 2-2 dari Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ratnar Oratmangoen tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
Penyerang FCV Dender tersebut berterima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Meski begitu, dirinya kecewa dengan hasil laga bulan Oktober 2024. Terima kasih atas dukungan yang begitu hebat, ujar Ragnar Oratmangoen di akun Instagram pribadinya. Saya tidak bangga terhadap hasil pertandingan tapi perjuangan tetap berlanjut. Saatnya bangkit dan membuktikan diri kami saat kembali pada pertandingan November mendatang, tulis Ragnar. Kekalahan lawan Cina membuat tim asuhan Shin Tae-yong masih berada di peringkat kelima grup C. Timnas Indonesia mengemas 3 angka dari 4 laga. Skuad Garuda mengantongi 3 hasil imbang dan sekali kalah. Timnas Indonesia kini menyisakan 6 laga dalam petualangannya di ronde ketiga. Skuad Garuda masih memiliki 4 laga berstatus pertandingan kandang. 4 laga tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia sebagai lumbung poin. Agenda terdekat Timnas Indonesia bakal tersaji pada bulan depan. Skuad Garuda bakal menjamu 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Laga lawan Jepang bakal digelar pada 15 November 2024. Sementara laga lawan Arab Saudi digelar pada 19 November 2024. Keduanya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI optimis Kevin Dix bisa bela Timnas Indonesia di Maret 2025, absen lawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, proses administrasi Kevin Dix bisa dibilang sedikit terlambat. PSSI optimis proses naturalisasi bek berusia 28 tahun itu akan selesai pada Maret 2025. Itu berarti Kevin Dix tidak akan membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Sebelumnya, Kevin Dix datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Selepas pertemuan itu, PSSI langsung bergerak mengurus administrasi perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Surat administrasi itu kini masih ada di PSSI, belum diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. PSSI bukan tidak mau bergerak cepat proses naturalisasi Kevin Dix. Namun ini karena terkendala faktor transisi pemerintahan. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kita tahu bahwa sekarang di DPR itu masih tahap proses karena pemerintahan baru. Sekarang di DPR belum ada komisi-komisi. Kalau sekarang, kami juga bingung mau ke komisi berapa karena ada perubahan itu, kata Arya Sinulinga di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat. Lanjut Arya Sinulinga, PSSI masih menunggu update terbaru perihal pemerintahan yang baru dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia baru akan terlaksana pada 20 Oktober 2024. Kami jadi belum tahu kapan selesainya proses naturalisasi Kevin Dix karena belum juga ditekan oleh DPR. Lalu sebentar lagi ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mudah-mudahan semua lancar dan prosesnya berjalan baik, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, pihaknya masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI masih tetap berusaha memproses perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix secepat mungkin. Kita lihat prosesnya bagaimana. Kami coba kejar H-7 sebelum pertandingan, tapi kami optimisnya di Maret 2025. Kami juga akan berjuang maksimal semoga November bisa tapi tetap optimisnya di Maret 2025, ucap Arya Sinulinga. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk Maret 2025, Timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain.
kata PSSI usai Shin Tae-yong ubah kapten timnas Indonesia dari Jay Itzes ke Asnawi Mangkualam. Itu terlihat dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15/10/2024. Asnawi Mangkualam dan Jay Itzes diberikan kepercayaan bermain sejak menit pertama dalam laga melawan Cina. Di saat itu pula Shin Tae-yong memutuskan untuk memberikan ban kapten kepada Asnawi Mangkualam. Sebelumnya, kapten timnas Indonesia dipegang oleh Jay Itzes dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia. Jay Itzes kembali dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia saat Asnawi Mangkualam ditarik keluar pada menit ke-85. Perubahan kapten di timnas Indonesia mengundang komentar dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan PSSI tidak mau terlalu intervensi kepada Shin Tae-yong. PSSI menyerahkan semua keputusan itu kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut, termasuk juga keputusan mengubah ban kapten dari Jay Itzes ke Asnawi Mangkualam. Adapun Asnawi Mangkualam juga sering menjadi kapten timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang sebelum Jay Itzes datang, kapten utama timnas Indonesia itu adalah Asnawi Mangkualam. Kami tidak mau intervensi. Itu hak pelatih. Mau siapapun itu yang sudah pelatih tentukan, kami serahkan semuanya, kata Arya Sinulinga. Kata Arya Sinulinga, PSSI hanya memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Arya Sinulinga sadar bahwa PSSI tidak boleh masuk terlalu dalam, termasuk juga mendatangkan pemain-pemain keturunan yang diminta Shin Tae-yong. Kami hanya mendukung mana yang dibutuhkan pelatih Shin Tae-yong. Silakan Shin Tae-yong mengambil pemain-pemain yang diinginkannya, kata Arya Sinulinga. Adapun dalam laga melawan Cina, timnas Indonesia kalah 2-1. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi kelima dengan mengemas 3 poin dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kisah Kevin Dix, calon pemain naturalisasi Indonesia yang ternyata masih keturunan raja leluhur Waai. Seperti diketahui, bek FC Copenhagen, Kevin Dix bakar besi secara resmi akan menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut terungkap setelah berbincang dan makan siang bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kehadiran Dix ke skuad timnas Indonesia jelas akan membuat komposisi pemain khususnya di lini belakang menjadi semakin kuat. Secara, ia merupakan pemain yang sangat berpengalaman di Eropa termasuk 17 kali bermain di Liga Champions. Di sisi lain, bergabungnya Dix ke timnas Indonesia membuat banyak fans yang penasaran terkait asal-usul sang pemain. Terlebih dalam namanya terpampang jelas salah satu marga besar dalam budaya masyarakat Maluku yakni bakar besi. Kevin Dix sendiri memang keturunan Maluku. Darah keturunan ini didapat dari sang ibu yang bernama Natasja Bakar Besi, sedangkan ayahnya adalah orang Belanda asli bernama Raymond Dix. Usut punya usut, nama Bakar Besi ini bukanlah nama sembarangan di Maluku. Sebab, nama ini merupakan raja atau pemimpin di daerah Waai di Maluku. Dengan kata lain, Dix memiliki garis keturunan raja di Maluku. Sebagai informasi, Waai merupakan sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Asal-usul kenapa keluarga Bakar Besi ini bisa menjadi raja di negeri Waai dijelaskan dalam buku sejarah negeri Waai dan Rumah Tahu karya Maria Palijamah dan Seleke pada 2012. Dijelaskan jika sekira abad ke-17 ada pendeta yang mengajak masyarakat pegunungan Salahutu untuk tinggal di dekat pantai. Kala itu leluhur Barnadus Rawaru ditunjuk oleh pendeta tersebut untuk menjadi pemimpin di negeri yang mereka sebut Waai itu. Namun rupanya di kawasan yang akan mereka tinggali sudah terdapat 4 keluarga besar, yakni Matapera, Bakar Besi, Lumasina, dan Tahito. Matapera menjadi keluarga yang ditunjuk menjadi pemimpin. Namun mereka menolak hingga akhirnya posisi raja diberikan pada keluarga Bakar Besi. Sejak saat itu, Raja Negeri Waai dipegang oleh keluarga Bakar Besi hingga saat ini. Kevin Dix yang merupakan keturunan dari keluarga Bakar Besi secara tidak langsung juga merupakan keturunan Raja Negeri Waai. Ia masih mewarisi darah keturunan tersebut. Media Jepang kaget timnas Indonesia kalah dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia memang menelan kekalahan 1-2 dari Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Ini menjadi kekalahan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga ini. Kekalahan perdana tim asuhan Shin Tae-yong ini membuat banyak pihak menyorotinya termasuk media-media asing. Salah satunya media Jepang Soccer King juga menyoroti kekalahan perdana tim Merah Putih di grup C ini. Mereka ikut kaget karena Timnas Indonesia bisa kalah dari Cina setelah skuad Garuda belum pernah terkalahkan dalam 3 laga sebelumnya. Jay Itzes dan kawan-kawan memang dalam 3 laga sebelumnya selalu meraih hasil imbang. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian hasil imbang kembali didapatkan saat menjamu Australia di Jakarta dengan skor 0-0, setelah itu imbang 2-2 lawan Bahrain. Sementara itu, Cina dalam 3 laga sebelumnya mereka kalah dan jadi lumbung gol. Tim berjulukan Team Dragon tersebut pertama kali menelan kekalahan 0-7 lawan Jepang, setelah itu takluk 1-2 dari Arab Saudi. Kemudian kekalahan di laga ketiga saat menghadapi Australia dengan skor 1-3. Melihat hasil ini, media Jepang ini terkejut karena Timnas Indonesia bisa kalah dari Cina. Mereka terkejut karena Timnas Indonesia akan menjadi lawan selanjutnya Jepang di laga kelima grup C. Tim berjuluk Samurai Biru itu akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Cina yang berada di peringkat terbawah menang untuk pertama kalinya, sedangkan Timnas Indonesia yang belum terkalahkan mengalami kekalahan pertamanya. Jepang akan melawan kedua tim ini pada November, tulis media Jepang Soccer King. Media Jepang terkejut karena Cina yang tampil sebagai tim juru kunci itu bisa mengalahkan Timnas Indonesia yang telah membuat kejutan dalam 3 laga sebelumnya. Hal ini karena di 3 laga sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih diunggulkan daripada Cina. Namun, mereka bisa menahan imbang dan saat melawan tim peringkat terakhir justru skuad Garuda menelan kekalahan perdana mereka. Tim tuan rumah Cina telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut itu mencetak 2 gol dan 12 kebobolan gol dalam 3 pertandingan di babak kualifikasi terakhir. Dan saat ini mereka berada di posisi terbawah grup C, tulis Soccer King. Sebaliknya, Indonesia yang bertandang masuk grup C di pot 6 ini telah mengumpulkan 3 poin dengan hasil imbang 3 kali berturut-turut melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Media Jepang ini mengatakan bahwa sebenarnya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina ini berlangsung sengit. Akan tetapi, Cina berhasil memimpin lebih dulu dan akibat kebobolan tersebut, tim Merah Putih yang tampil menyerang dan menguasai permainan pun tak bisa membobol gawang Cina. Untuk itu, serangan yang dilakukan Tom Haye dan kawan-kawan tak berbuah manis. Serangan yang dilakukan tim Merah Putih pun berakhir dan mereka harus menerima kekalahan perdana dari Cina. Namun, serangan balik Indonesia berakhir dan pertandingan berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan pertama Cina di kualifikasi ini. Sedangkan Indonesia menelan kekalahan pertamanya, tulis Soccer King. Jepang dijadwalkan memainkan pertandingan keempat dan kelima grup C melawan Indonesia pada 15 November dan Cina pada 19 November 2024. Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing ke putaran selanjutnya. Pasalnya, persaingan di klasemen grup C pun masih terbuka lebar setelah Arab Saudi dan Bahrain berakhir imbang 0-0 dan Jepang versus Australia juga berakhir imbang 1-1. Tim Merah Putih saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan mengemas 3 poin dan poin mereka disamai oleh Cina yang menempati posisi juru kunci. Komentar berkelas Eliano Reijnders usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia lawan Cina.
Komentar berkelas ditunjukkan Eliano Reijnders usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia melawan timnas Cina. Alih-alih marah, pemain PEC Zwolle itu malah menunjukkan respons luar biasa. Nama Eliano menghilang dari daftar skuad timnas Indonesia melawan timnas Cina Selasa 15 Oktober 2024. Padahal, adik dari Tijani Reijnders itu sebelumnya turun pada laga kontra timnas Bahrain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji menuturkan pencoretan Eliano berkaitan dengan kebutuhan taktik Shin. Alhasil, pemain berusia 23 tahun itu absen pada matchday 4 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Alih-alih mengamuk, Eliano justru memberikan respons positif. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @Eliano R, ia berterima kasih atas dukungan yang didapat. Terima kasih atas dukungannya, tulis Eliano dalam unggahan eksklusif tersebut. Pencoretan Eliano justru menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar sepak bola. Sebab, timnas Indonesia takluk 1-2 dari timnas Cina pada laga di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao tersebut. Kedua gol Cina dicetak oleh Bahram Abdulli 21 dan Chow Yuning 44. Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat home Haye 86. Apalagi, sejumlah pemain disebut tampil di bawah standar pada laga itu. Celakanya, pemain-pemain tersebut berada dalam posisi yang bisa diisi oleh Eliano. Patut dinanti apakah pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu akan dapat panggilan lagi atau tidak. Adapun, timnas Indonesia baru akan bermain lagi pada November 2024. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi timnas Jepang pada 15 November 2024 di Jakarta. Kemudian, mereka menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November juga di tempat yang sama.